Guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku bawa video curhat nih buat kalian. Apa sih yang mau dicurhatin kali ini? Kali ini aku mau curhat mengenai perjalanan aku selama nge-YouTube. Mungkin aku pernah bikin video sebelumnya tentang tema-tema YouTube ya, kayak gini, mungkin kayak gini. Pokoknya aku pernah bikin video kayak gitu, tapi aku di sini pengen cerita singkat karena sebelumnya memang ada yang request, ceritain dong Kak gimana perjalanan nge-YouTube Kakak sampai mendapatkan ini. Ding 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 sampai mendapatkan ini ya. Jadi aku pengen ceritain ya. Kalau kalian penasaran gimana jalan ceritanya, tonton terus video ini, oke? Untuk cerita singkatnya, aku pengen mulai dari tahun 2019 ya. Sebenarnya pengen nge-YouTube itu udah lama, tapi niatnya baru terkumpul di tahun 2019. Jadi saat itu aku 2019 kalau nggak salah akhir tahun aku daftarin akun YouTube aku ke Google AdSense. Dulu tuh bisa daftar dulu sebelum capai target, jadi aku udah daftar dulu ke Google Ads untuk akun YouTube. Tapi pada saat tahun 2019 itu aku belum membuat video ya, jadi belum menjadi konten kreator, belum. Jadi aku benar-benar murni buat akun YouTube. Sebenarnya akun YouTube udah ada karena untuk nonton video-video orang lain ya. Terus aku pengen coba daftarin deh akun YouTube aku ke AdSense. Nah itu waktu itu sudah didaftarin 2019, tapi belum memulai untuk perjalanan nge-YouTube-nya. Nah perjalanan nge-YouTube dimulai di Mei 2020 ya. Pertama kali aku ngupload video itu kalau nggak salah tanggal 25 Mei 2020 itu ngupload tentang perkenalan. Jadi sebenarnya aku sebelum nge-YouTube ini aku bekerja dan aku punya hobi lain, yaitu aku suka nulis. Jadi sebelum aku nge-YouTube aku nulis dulu. Nah pas ketika aku nge-YouTube aku coba ngajak pembacaku, ayo coba lihat dong video pertama gua nih di YouTube kayak gitu. Nah dan kebetulan tanggapannya ya lumayan pada saat itu, karena apalagi aku orang baru ya di dunia YouTube, tapi untuk tanggapan orang-orang tuh cukup banyak ya. Jadi aku memulai lagi membuat video lagi, karena memang ya aku akui memang untuk memulai itulah yang susah, membuat pertama itulah yang susah, langkah pertama itulah yang terasa berat. Tapi setelah langkah pertama terlalui, aku mulai terbiasa bikin video. Kadang aku bikin sehari satu, tapi karena kadang waktunya nggak ada, jadi aku pullin satu video untuk seminggu itu dibuatnya kalau nggak di hari Sabtu, hari Minggu ya, hari weekend kayak gini, hari weekend. Jadi aku buatnya seperti itu, aku kumpulin untuk di posting setiap harinya. Kenapa aku posting setiap harinya? Karena aku sadar akun YouTube aku itu baru, jadi aku pengen memperbanyak videoku dulu agar videoku itu bisa ada di mana-mana kayak gitu. Itu awal mulanya ya. Setelah berhasil aku buat banyak video, terus aku lihat progresnya di YouTube dashboard yang di versi web browser. Ternyata analitiknya itu kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Karena aku juga kan di situ jatuhnya bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan apa. Jadi yang traffic yang menonton itu sangat kecil ya. Maksudnya dari 100% mungkin hanya sekitar berapa persennya doang yang menonton. Itu juga dari para pembacaku rata-rata yang aku share, tolong dong bantu like atau subscribe kayak gitu dan nonton gitu video aku. Nah itu sangat kecil kan, grafiknya itu sangat kecil. Jadi gimana aku putar otak gimana caranya biar traffic penontonku tuh meningkat gitu loh. Gimana caranya. Nah di situ aku coba cari tahu gimana mungkinkah ada yang namanya grup YouTube, mungkinkah ada yang namanya kumpul YouTube untuk saling membangun channel masing-masing kayak gitu dengan tujuan yang sama. Dan aku coba cari di Facebook waktu itu pertama kali. Jadi setelah aku sebar semua aku sebar akun YouTubeku ke teman-temanku, minta subscribe. Setelah hampir kurang lebih sampai 300 subscriber, aku coba cari-cari lagi gimana nih buat nambahin subscribernya. Nah aku masuklah ke grup
di Facebook, grup YouTube di Facebook. Nah, di sana ternyata ada yang namanya sistem sub for subscribe. Jadi intinya gini, jadi saya subscribe dan kamu juga harus subscribe saya. Jadi ada timbal baliknya kayak gitu. Nah, awal masuk situ aku bingung gitu, kok bisa begini, emang ada sistem seperti ini kah atau seperti apa. Jadi benar-benar baru jadi nggak tahu apa-apa. Dan mencoba untuk sub for subscribe itu, mencoba untuk mendapatkan subscriber tambahan dengan cepat, dan memang meningkatnya cukup cepat. Tapi tiba-tiba aku ketemu temen aku di grup itu, temen kuliah. Nah, di sana dia bilang katanya jangan sebelum dimonet channelnya, jangan melakukan seperti itu, jangan sub for subscribe. Jadi intinya jangan melakukan hal kayak begitu jalan pintas lah. Coba buat video yang bagus aja, coba buat konten-konten yang menarik kayak gitu. Jadi pembaca tuh jadinya tuh yang nonton video lu tuh murni gitu loh, intinya kata dia gitu. Nah, aku coba lagi kayak gitu, mencoba untuk berhenti. Jadi aku ikutan sub for subscribe itu cuma berapa saat aja, dan abis itu aku mencoba, oh iya mungkin memang salah, jalan instan itu memang nggak pernah bener gitu. Nggak, maksudnya sesuatu yang instan itu nggak mungkin bisa berhasil. Jadi aku coba untuk stop. Setelah stop itu aku coba usaha lagi, bikin video-video yang lebih menarik lagi. Dan tiba-tiba aja ada beberapa kelompok temen yang kebetulan sebelumnya ikut sub for subscribe itu, dan kita bikin kelompok kecil, istilahnya kelompok kecil untuk saling nonton atau nonton bareng video-video kita. Jadi misalnya dalam grup itu aku punya 10 orang temen yang punya tujuan yang sama, ingin channel YouTube kita masing-masing sukses. Jadi kita saling nonton video-video teman-teman kita itu. Jadi dari 10 orang itu saling nonton, misalnya 1 orang 1 jam. Jadi kalau 10 orang dapat 10 jam per hari kayak gitu. Nah, itu khusus untuk 10 orang itu. Jadi benar-benar kita keep banget, itu ada kelompok kecil waktu itu. Jadi untuk nonton video kita masing-masing di channel kita gitu. Jadi kita tukeran gitu, barter lah istilahnya. Dan itu cukup membantu menurut aku ya, cukup membantu untuk meningkatkan jam tayang. Jadi kan kalau YouTube itu kan ada yang namanya jam tayang sama target subscribe. Nah, kalau target subscribe, kalian bisa minta tolong teman-teman kalian atau keluarga kalian untuk nge-subscribe channel YouTube kalian ya. Tapi kalau untuk jam tayang yang harus ditonton gitu, maksudnya harus ditonton puluhan jam atau ratusan jam, itu agak susah mungkin untuk memaksa atau meminta teman-teman kalian untuk nonton. Jadi kita yang aku bilang grup kecil itu saling nonton itu untuk targetnya untuk jam tayangnya. Nah, itu usahaku yang aku lakukan setelah membuat banyak video dalam channel YouTubeku kayak gitu. Jadi aku mulai nonton bareng atau nobar sama teman-teman klubku yang di kelompok kecil itu mulai sekitar Juli kalau nggak salah ya, Juli. Karena Juni itu kan aku bener-bener lagi masa-masa labil tuh, nggak tahu harus gimana ngelakuin apa dan bingung, dan traffic channel YouTubeku tuh kecil banget. Jadi ketika mulai Juli sampai di akhir September aku benar-benar berjuang ngejar jam tayang, ngejar subscribe, dan akhirnya di bulan awal Oktober aku berhasil untuk monetisasi. Jadi sebelumnya gini, waktu bulan September itu aku dapet email dari YouTube. Nah, emailnya apa? Emailnya kurang lebih menginformasikan bahwa channel YouTube aku itu harus mencapai target kurang lebih dalam 1 bulan, yaitu target 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Karena nih ya, aku garis bawahi, karena sebelumnya di tahun 2019 aku sudah pernah mendaftarkan akun YouTubeku ke Google AdSense ya. Jadi karena ada perubahan peraturan atau ketentuan, kalau sebelumnya itu boleh daftar dulu ke Google AdSense channel YouTube-nya sebelum target. Ketika ada perubahan ketentuan itu, maka
akun YouTube itu mengirimkan aku email pemberitahuan jika aku tidak bisa mencapai target dalam 1 bulan, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu, maka aku harus mendaftarkan ulang channel YouTubeku itu ke Google AdSense, dan itu pasti ada tahap-tahapannya dan belum tentu langsung di-approve. Nah, aku mikir kan, waduh, kalau aku lewat dari batas yang YouTube berikan, tidak sesuai dengan ketentuan email yang dia berikan, apakah mungkin langsung channel YouTubeku dapat diproses monetisasi dengan cepat gitu kan? Nah, makanya dari itu aku mencoba mengejar kekurangan aku itu untuk mencapai target bagaimanapun caranya. Nah, ketika usaha aku yang aku lakukan benar-benar semangat 45 dan nggak pantang menyerah itu, akhirnya di awal Oktober aku berhasil dimonetisasi tanpa pendaftaran ulang Google AdSense ya. Aku berhasil dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber pada saat itu, dan itu benar-benar usahanya nggak main-main ya, istilahnya usahanya tuh benar-benar berusaha untuk mengejar jam tayang sih yang agak susah untuk mendapatkannya. Jadi benar-benar semua keluarga bantu nonton, terus teman-teman juga yang kelompok itu juga bantu segala macam, dan akhirnya channel YouTubeku berhasil demonetisasi pada tanggal 7 Oktober 2020 gitu. Setelah dimonetisasi, channel YouTube kita tuh nggak langsung dapat pin ya. Jadi jangan kalian pikir setelah monetisasi langsung dapat pin, langsung dibayar, langsung dapat gaji. Enggak kayak gitu ya. Karena dulu aku juga punya pikiran kayak gitu. Setelah monetisasi dapat gaji, berhasil kayak gitu. Mikirnya tuh yang langsung bahagianya, ternyata enggak. Perjuangan kalian baru dimulai setelah monetisasi. Bagaimana caranya kalian mendapatkan iklan yang membayar kalian kayak gitu. Nah, itu harus istilahnya harus, karena di YouTube itu ada ketentuan yang namanya CPM, RPM kayak gitu. Nanti mungkin the next video aku akan bahas tentang CPM dan RPM kayak gitu. Nah, itu tuh yang harus kita kejar supaya iklan di YouTube itu memberikan kita membayar kita, istilahnya memberikan kita penghasilan. Nah, kayak gitu. Nah, setelah monetisasi ternyata aku butuh kurang lebih hampir sebulan, kurang lebih sebulanan lah anggap, untuk mendapatkan email pengiriman PIN. Kenapa? Karena pengiriman PIN bisa dilakukan setelah mendapatkan bayaran iklan sebanyak $10 ya, $10. Jadi setelah monetisasi kalian harus mencari $10 dulu baru bisa dikirimkan PIN. Kalau nggak sampai $10 kalian nggak bisa dikirimkan PIN. Loh, kok lama banget sampai sebulan aku baru bisa dapat $10? Memang susah dan sangat-sangat susah ya. Ketika selesai monetisasi ternyata sehari dolar yang aku dapatkan hanya 0, sekian ya, 0, sekian, dan itu butuh dikumpulkan sampai $10. Itu benar-benar susah, tapi tetap berusaha untuk mencapai $10 itu. Nah, ketika tepat kurang lebih sebulan aku dapat email dari YouTube kalau PIN aku sudah dikirimkan, PIN yang ini nih ya, tuh ini PIN aku. PIN aku dikirimkan dan aku pikir wah, mungkin dalam 3 hari ke depan atau seminggu ke depan paling lama aku udah dapat PIN-nya. Ternyata enggak ya, aku kecewa lagi, jujur aku kecewa lagi pas tahu ternyata memang lama, enggak cuma seminggu. Kan aku pikir pengiriman dari luar negeri ke Indonesia ya paling lama 3 minggu lah kalau belanja online ya. Kalian tahu kan kalau belanja online tuh dari pengiriman luar negeri masuk ke Indonesia tuh berapa lama? Kurang lebih 3 mingguan lah paling lama. Ternyata aku udah nungguin sampai 3 mingguan, ternyata belum ya, belum ada PIN-nya. Dan PIN ini tuh gak diantar ya. Aku tanya para senior ternyata ini nggak diantar tapi dijemput di kantor pos
Oke, dijemput di kantor pos. Setelah kurang lebih 4 mingguan aku coba mulai cari-cari ke kantor pos. Pertama kantor pos terdekat di rumah, ternyata bukan di situ katanya, ke pusatnya. Terus aku ke pusatnya, ternyata di pusatnya itu dibagi dua. Kenapa? Pengiriman dari luar negeri dalam bentuk barang atau pengiriman dari luar negeri berbentuk berkas. Ya, jadi ke tempat ya. Pas aku datang itu ke pusatnya itu, pusat yang di daerahku, itu ternyata pusat untuk pengiriman luar negeri berbentuk barang. Jadi kalau yang berkas-berkas di pusat yang satunya. Nah, itu aku merasa teroper sana oper sini. Bingung harus gimana, dan akhirnya aku minta nomor tukang posnya. Boleh minta nomor tukang posnya untuk menanyakan istilahnya apakah pinku itu udah sampai gitu di sana. Dan jadi aku tuh nggak mau pas ketika aku datang ke tempat pos yang satunya lagi berakhir sia-sia aja karena ternyata pinku belum datang kan, takutnya seperti itu. Makanya aku minta nomornya, dan ternyata alhamdulillah pin aku sudah sampai dan dia mau mengantarkan. Baiknya itu tukang posnya dia mau mengantarkan ke rumahku, dan jadilah seperti ini pinku. Setelah 7 bulan kan aku mulai tanggal 25 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan dapat pin. Dan mudah-mudahan di bulan ini bisa gajian pertama. Nanti aku share ya. Aku bikin video lagi ketika aku mendapatkan gajian pertama dari YouTube. Oke guys, sekian curhatan aku atau sejarahku nge-YouTube dari awal sampai aku dapet pin ini ya, yang kurang lebih perjalanannya sampai ke aku sekitar 5 mingguan kurang lebih nih. Nah itu ternyata memang gak mudah. Jadi kalau ada orang yang komen, ih enak banget sih, ih begini, ih begitu, pokoknya komen yang enak-enak itu jadikan motivasi aja. Ya memang enak, tapi mereka tuh gak tahu gimana perjuangan dibalik itu, gimana susahnya dibalik itu, mereka gak tahu. Tapi mereka hanya melihat enaknya aja dan mereka menganggap mudah. Nah makanya aku coba informasikan lewat video ini. Untuk mencapai sesuatu nggak ada yang mudah. Aku bilang nggak ada yang mudah. Semua butuh usaha, semua butuh ketekunan, semua butuh apa namanya tuh aku jadi bingung. Semua butuh konsisten ya. Jadi kalau apapun impian atau target yang ingin kalian capai, coba untuk niat, usaha, dan konsistennya ya. Konsisten itu yang harus banget dijaga. Kalau nggak konsisten nggak akan mencapai tujuan yang kalian inginkan. Oke, sekian video curhatku. Semoga bisa menginspirasi. Mungkin nggak juga, tapi berusaha untuk menginspirasi orang. Kalau tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke? Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.